Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, kita teruskan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tsumma qala babu fadlil wudu'i, bermula ini bab menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Kita singkatkan saja sanadnya. Haddatsana Abu Umamah al-Bahiliyu. Ini dari Abu Umamah al-Bahili, dia mengatakan, aku pernah mengatakan kepada Ammar bin Abasah. Jadi maksudnya bertanya, aku bertanya kepada Ammar bin Abasah, li ayyi syai'in tud'a rabi'al Islam. Apa sebabnya engkau disebut orang yang keempat di dalam Islam? Rabi'al Islam, apa sebabnya? Dijawab oleh Ammar bin Abasah, aku berpendapat bahwa manusia dalam kesesatan. Tapi aku tidak pernah berpendapat sikit pun terhadap ausan, berhala. Jadi masalahnya pada manusia, bukan pada berhalanya. Baik. Kemudian itulah pandanganku, orang yang sesat bukan salah berhalanya. Kemudian aku mendengar bahwa di Makkah ada seseorang yang menyampaikan kabar, menyampaikan berita. Tentu maksudnya adalah membawa ajaran Tuhan. Aku pun berkendaralah, rakibtu rahilati, aku berkendara sampailah aku di Makkah. Ternyata adalah Rasulullah Muhammad SAW mustakhfin, bersembunyi. Dan masyarakat wa idzan qaumu alaihi jura'u. Kuperhatikan masyarakat atau komunitas atau orang-orang Mekah itu jura'u, lancang terhadap Rasulullah. Fatalattaftu lahu, tapi aku tidak. Aku berlemah lembut kepada beliau. Padahal tu alaihi, aku pun menjumpai beliau. Aku tanya, siapa engkau? Rasul menjawab, aku Nabi. Apa itu Nabi? Aku tanya lagi. Oh, Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku pun heran. Allahu arsalaka, apakah Allah mengutusmu? Ya. Ya. Lantas aku tanya lagi, apa yang kau bawa? Bi ayyi syai'in arsalaka. Apa yang kau bawa? Yang bi ayyi syai'in arsalaka. Apa yang kau bawa? Bahwa Allah arsalaka, mengutus kamu, membawa apa? Allah mengutus kamu membawa apa? Oh, kata Rasulullah, bi an wahidallah wa lam yusyrik syai'ah. Bahwa kita mesti mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan meluluhlantakkan berhala. Dan silaturahimi, menyambung rasa. Oh, ya. Faman ma'aka ala hadzal amr. Siapa yang mendukung kamu dalam melaksanakan ini semua? Mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, meluluhlantakkan berhala, menyambung rasa. Hurun abdul. Baik orang merdeka maupun budak, jelata. Kata Rasulullah. Ternyata di situ bersama Rasul ada Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang merdeka. Bilal anhu adalah budak yang belakangan dimerdekakan. Wah, mengetahui ini, fa ini attabi'uka, fa ini atba'uka, aku ikutlah. Aku ikutlah sama engkau. Kata Rasulullah, melihat dan mengetahui reaksi ini, inna kalan tasayang dzalika yaumaka. Sekarang aku tak sanggup, kata Rasulullah. Tapi baliklah, jumpai keluargamu. Fa idza sami'ta bi an qad zahartu falhaq bi. Kata Rasul. Tapi nanti kalau kau dengar bahwa aku menang, aku berhasil menyampaikan risalah ini, falhaq bi. Bergabunglah dengan aku. Maka kata Ammar bin Abasah, aku pun pulang menjumpai keluargaku. Saat itu aku sudah beragama Islam. Seterusnya, kata Ammar bin Abasah,
Wa qad ra'aitani fi dzalikal yaumi wa ana rabi'ul Islam. Itulah kata Amr bin Abbasah kepada Abu bin Al-Bahili. Dan kau tahu kan pada hari itu, itulah dia. Aku orang yang keempat di dalam Islam. Yani lam yakun fi dzakal waqti muslimin illa arba'atu. Waktu itu tidak ada orang kecuali 4 orang. Itu Rasulullah, Abu Bakar, eh, Bilal dan Amr bin Abbasah. Kemudian Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Aku pun mengendarai kendaraanku, sampailah aku ke Madinah, aku jumpai Rasulullah. Aku bilang lagi, ya Rasulullah, ta'rifuni, masih ingatkah sama aku? Masih kenal sama aku kira-kira? Iya, iya, iya. Bukankah kau yang menjumpai aku di Makkah? Ya, ya Rasulullah. Ajarkanlah aku apa yang Allah ajarkan kepadamu ya Rasulullah. Itu kata beliau. Nah, kan? Alimni mimma 'allamakallah. Kata Rasulullah, baik. Idza salatis subha faqsur an salati hatta syamsu. Kalau kau salat subuh sudah, faqsur an salati. Jangan lagi kerjakan salat sampai nanti terbit matahari. Itu kata Rasulullah. Ya. Apabila terbit matahari, jangan salat kecuali sampai dia tinggi. Ya. Karena matahari terbit itu di antara 2 tanduk syaitan. Apa tafsirannya? Ini terserah para ahli tafsir. Ya, tentu masing-masing ahli tafsir menafsirkan di antara 2 tanduk syaitan itu. Ya, bisa maksudnya antara 2 sudut ke sudut dari timur ke barat. Yang kalau manusia tidak waspada, lalai dia, itu bisa dianggap sebagai kesetanan. Lalai terhadap hidup bisa maksudnya begitu, ya. Pada saat itu ada orang yang menganut penyembahan terhadap matahari. Maka ketika itu matahari disembah. Wa hina idzin yasjudu lahal kufaru. Orang-orang kafir saat itu sujud kepada matahari. Maka kita mesti menyelisihi mereka. Jadi tidak semua orang kafir ini, ada satu kelompok kafir tertentu penyembah matahari. Apabila matahari sudah setinggi segala atau 2 galah, salatlah. Itu baru boleh salat. Tinggi segala 2 galah ini kalau cara sekarang kira-kira lebih kurang 27 menit setelah terbit matahari. Misal kata, saat ini matahari terbit 6 lebih 10, maka tambah 27 menit. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau di 6.10 tambah 27, 6.37. Tergantung kapan matahari terbit. Kalau dah itu maka sholatlah. Jadi sehabis sholat subuh tidak sholat, setelah terbit matahari tidak sholat. Bila dia tinggi segalah atau 2 galah, sholatlah. Itu kira-kira kalau secara matrik sekarang ini lebih kurang 27 menit. Maka saat itu sholat itu disaksikan, dihadiri oleh malaikat. Sehingga tepatlah ar-ramhu. Yastaqilla ar-ramhu lidhilli. Ya. Sehingga tepatlah matahari segala lidhilli. Untuk perlindungan. Kemudian, jadi kita perhatikan tadi ya. Apabila selesai sholat subuh, faqsur anil sholati. Ya, artinya jangan sholat lagi. Ya istirahatlah. Ya, tidak lakukan sholat sunat hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit. Itu kata Rasulullah. Ya, setinggi apa tadi ini? Fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a. Kan? Ketika habis sholat subuh, jangan lagi sholat hingga matahari terbit. Kalau terbit, jangan lagi sholat hingga matahari tinggi. Tingginya sebab saat itu matahari terbit itu berada di antara 2 tanduk syaitan. Tadi sudah disebut apa kira-kira artinya. Ketika itu orang kafir menyembah matahari. Apabila sudah tinggi dia 1 atau 2 galah, tadi pun sudah saya sebut secara waktu menurut kita saat ini, maka kerjakanlah sholat.
saat itu, ya, itu barulah lakukan sholat. Misal kata kalau mau lakukan sholat duha, ada yang berpendapat sholat terbit matahari namanya sholat sunat isyraq, ya. Karena saat itu sholat itu disaksikan oleh malaikat, masyhudah mahdurah, disaksikan dan dihadiri malaikat. Hatta istiqlal ramhu li dhilli, hatta istiqlal ramhu li dhilli. Ya, ketika matahari persis di atas, di atas. Kalau kita cara sekarang ini persis di atas kepala, itu kira-kira. Ketika tombak itu pas di atas, maksudnya apa nih? Ketika matahari persis di atas, ketika yastaqillu atau yastaqilla hatta yastaqilla ramhu, sehingga ketika tepat tombak untuk bayang-bayang. Maksudnya apa? Matahari tepat di tengah, di atas kepala kita saat itu. Setelah itu, setelah matahari tepat di atas, tentu kan dia bergeraklah, itu tergelincirlah dia. Semaksudannya solati. Fa innaha hina idzin tasjuru jahannam. Yang semaksudnya salah ya, ketika itulah ya, ketika matahari atas kepala itu, hentikan salat, tidak boleh salat, karena saat itu nyalanya jahanam sedang hebat-hebatnya, kira-kira begitu. Hina idzin tasjuru jahannamu, ketika itu jahanam, neraka jahanam bernyala-nyala. Tentu kalau cara kita sekarang memahami itu panas terik. Ya, istirahat dulu, jangan sholat dulu, tenang-tenang dulu. Kira-kira begitu kalau cara kita sekarang. Fidha fa'al fai'u, apabila fa'al fai'u, condong bayang-bayang. Apabila condong bayang-bayang ke timur, bermakna matahari sekarang di barat, tergelincir dia. Saat itu kerjakanlah sholat. Tentu maksudnya zuhur lah itu. Sholat itu disaksikan dihadiri malaikat sampai nanti sholat asar. Kalau sudah sholat asar, istirahat balik. Jangan sholat lagi sampai terbenam matahari. Karena dia terbenam pun di antara dua tangan syaitan. Ketika itu para penyembah matahari menyembah matahari. Saat itu para penyembah matahari, mereka melakukan penyembahan terhadap matahari ketika terbenam itu. Ini bagi yang menuhankan matahari lah. Kan tidak semua orang kafir begitu. Ya, kita teruskan. Kemudian kata Ammar bin Ambasah, ya Nabi Allah, kabarkanlah aku tentang wudhu. Oh, kata Rasulullah nih, tidaklah salah seorang di antara kalian yang hampir berwudhu, artinya menyiapkan dirinya lah untuk berwudhu, ya yaqrubu wudu'uhu, yang dekat wudunya, artinya dia yang mau berwudhu. Dia mau berwudhu, bersiap-siap, kemudian dia berkumur-kumur, ya tamat madu, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yastansyiku, memasukkan air ke hidung, yastansiru, mengeluarkannya. Itu bukan dihirup sampai ke atas sana, tidak. Itu sekedar di batas daun hidung kita, jangan dihirup ke atas, pedihlah ya. Kalau itu dilakukannya tak ada lain, dia berkumur-kumur, kemudian dia hirup air ke hidung, dia keluarkan, tak ada lain kecuali keluarlah dosa-dosanya dari mulut dia, dari hidung dia bersama air itu. Sampailah dia nanti mengeluarkannya. Kemudian dia basuhlah wajahnya sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala. Bila itu dilakukan tak ada lain kecuali keluarlah dosa-dosa dari mukanya bersama air itu. Kemudian dia basuh kedua tangannya sampai kepada kedua sikunya seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau itu dia lakukan, dia ada lain melainkan keluarlah dosa-dosa dari tangannya melalui ujung-ujung jari jemarinya bersama air itu. Perkara nanti ada pemahaman lain keluarnya bersama air atau bersama air yang terakhir menetes atau keluarnya melalui jari jemari, itu tafsiran para ulama terhadap hadis-hadis Rasulullah yang demikian banyak tentang fadilah berwudu. Yang penting bagi kita sebagai orang awam bahwa insya Allah mudah-mudahan dosa kita keluar bersama air wudu itu. Kemudian dia usaplah kepalanya seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau itu dia lakukan tiada lain kecuali keluarlah dosa-dosa dari kepalanya melalui ujung-ujung rambutnya bersama air itu. Kemudian dia basuhlah kedua kakinya sampai kedua mata kaki sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Itu dia lakukan. Tak ada lain kecuali keluar dosa-dosa dari kedua kakinya melalui ujung-ujung jari jemarinya bersama air. Ujung-ujung jari jemari kakinya bersama air. Kemudian
Selesai itu, pujilah Allah Ta'ala. Summa yaqumu maksudnya berdiri. Nah, berarti kalau orang yang lemah, duduk dia tak masuk dalam hadis ini. Tidak. Kemudian maksudnya berteguhlah, pujilah Allah, sanjunglah Allah. Bila du'alahu ahlun yang memang Allah Ta'ala pantas untuk itu. Kemudian rukuklah 2 kali rukuk. Maksudnya salat sunat wudu. Kalau itu dilakukan tiada lain. Selesai itu keluarlah dia dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Inilah fadilat berwudu plus salat sunat wudu. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, maukah kalian kutunjukkan sesuatu? Maksudnya perbuatan dapat dengan sesuatu itu Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Nah, mau kalian? Mau. Qalu bala ya Rasulullah, maulah Rasulullah. Kata Rasulullah, sempurnakanlah wudu. Fis sabarat. Sabarat itu maksudnya pada pagi yang dingin. Berarti kalau tak dingin tak usah disempurnakan. Tidak begitu. Maksudnya adalah menunjukkan keseriusan. Air kan dingin. Sifat air itu kan dingin. Walau bisa kita panaskan, akhirnya dingin juga. Nah, pada waktu situasi sangat dingin, wah, itu lebih lagi usaha kita itu. Sempurnakan wudhu. Kemudian, sabarlah kalian terhadap hal-hal yang kalian benci. Banyaklah melangkahkan kaki ke masjid. Setelah sholat, kalau memang tak ada kegiatan lain, tunggulah sholat berikutnya. Itulah, menunggu sholat setelah sholat berikutnya. Itulah dalam Islam disebut namanya ribat. Nah, apa ribat? Ya, ini benteng dari musuh. Nah, jadi, ini kan kiasan, ya. Yakni fadlu ribati alladhi yurabitu fisabilillah. Itulah kelebihan benteng yang ia membentengi di jalan Allah Ta'ala. Nah, jadi bentengnya ada 2. Ada benteng sebenarnya, itulah benteng kita menghadapi musuh, perang secara fisik. Ada benteng bahasa kiasan, yaitu membentengi jiwa dari musuh, yaitu iblis. Apa itu? Itulah menanti sholat setelah sholat yang kita lakukan. Menanti sholat berikutnya setelah sholat yang telah kita lakukan. Nah, itulah benteng kita dari musuh yang bernama iblis setan. Nah, itu benteng juga. Kemudian, dari Abdullah bin Salam dia mengatakan, kudapati pada sebahagian firman Allah Ta'ala bahwa siapa yang berwudu setiap berhadas. Ini kata beliau. Walam yakun dakhalan. Kemudian dia tidak menjumpai istrinya di rumah. Ini bahasa kiasan. Setiap berhadas berwudu, kemudian dia tidak jima. Kemudian dia tidak mengusahakan harta dengan jalan yang tidak betul. Dia tidak lakukan itu. Maka orang begini Allah beri upah. Ruziqa minad dunya bil hisab. Allah berikan dia kehidupan dunia ini tanpa dia sangka-sangka. Makanya itu kehidupan dunia ini sebetulnya adalah efek samping dari kebaikan yang kita lakukan. Yang penting baik-baik saja. Ini kata Abdullah bin Salam. Kemudian dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, siapa yang tidur dalam keadaan suci di fi syi'arin tahirin, dan memakai waktu tidur itu memakai selimut yang suci juga. Bata malakun fi syi'ari, maka malaikat pun ikut tidur bersama dia. Bukan satu selimut, apakah malaikat satu selimut sama dia atau pokoknya bata, dia tidur wa ma'ahu malakun fi syi'arihi. Malaikat bersama dia di dalam selimutnya itu. Dia tidurnya dalam keadaan suci, selimutnya bersih dari najis. Maka falastaiqidha sa'atan min al-lail, maka tiadalah dia tersentak satu malam, pada satu ketika di malam itu, kecuali malaikat mengatakan Allah maghfir li 'abdika fulanun. Bisa li 'abdika fulanin, bisa li 'abdika huwa fulanun, bisa. Ya Allah, ampunkanlah hambamu si fulan ini, karena dia itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita dalam keadaan suci, selimut kita bersih suci, insya Allah malaikat membersamai kita. Bila kita tersentak tengah malam, malaikat mendoakan kita. Ya. Kata Humran bin Aban, aku melihat Utsman bin Affan berwudu. Maka dia menuangkan air di tangannya 3 kali, dia basuh keduanya, kemudian dia berkumur-kumur, masukkan air ke hidung 3 kali, kemudian dia basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, kanan sampai kepada siku 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian dia usap kepalanya, dia basuh kedua kakinya, qadamaihi, yaitu kalau qadamaihi, rijlun juga kaki, qadamaihi juga kaki, maksudnya ini kaki sampai batas mata kaki, qadam itu tumit, ya.
3 kali. Kemudian dia mengatakan, aku melihat Rasulullah berwuduk begini. Nah, macam wudukku inilah. Kemudian kata Khalifah Utsman, siapa yang berwuduk macam wudukku ini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Kemudian waktu sholat itu hati dia tidak melayang kemana-mana dalam kaitan dengan kehidupan dunia. Allah ampunkan dosa yang telah lalu dia lakukan dan dosa yang akan datang. Inilah bonus dosa kecil maksudnya ya. Ini tidak berarti kita semua mau kita saja, habis itu buat dosa nggak apa-apa, bukan itu maknanya. Ya kalau buat dosa tetap dapat dosa, tapi ini adalah upah dari Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah mengatakan istaqimu lan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan sanggup. Apa maksud tidak akan sanggup? Nanti kita lihat di bawah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik perbuatan kan adalah mengerjakan sholat. Dan tiadalah yang serius menjaga wudhunya kecuali yang beriman kepada Allah. Kata Syablis As-Samarkandi, apa maksud lan tuhsu? Istiqamahlah kalian. Walan tuhsu, kalian tak akan sanggup. Apa maksudnya? Kalian tak akan sanggup istiqamah. Itu illa bil juhdi, kecuali dengan usaha yang serius. Jadi istiqamah bukan ucapan mudah sekedar ingin mau hendak, tapi dia mesti bil juhdi dengan serius. Itu salah satu tafsiran dari lan tuhsu, kalian tak akan sanggup. Nah, dikatakan pula maknanya lan taqdiru, kalian tak akan sanggup menghitung banyaknya pahala, banyaknya upah, banyaknya balasan anugerah Allah kepada orang istiqomah. Nah, kepada orang yang istiqomah. Yakni dia istiqomah dalam iman dan taat. Jadi ada dua tafsiran terhadap lan tuhsu. Tak sanggup. Maksudnya kalian tak akan sanggup kecuali dengan usaha yang serius. Maksudnya kalian tak akan sanggup istiqomah kecuali dengan usaha yang serius. Satu. Yang kedua, maksudnya kalian tak akan sanggup menghitung banyaknya pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang istiqomah itu. Yang istiqomah dalam iman dan taat. Berikutnya, tiadalah yang serius menjaga wudhu itu orang beriman. Maksudnya yang senantiasa berwudhu itulah termasuk akhlak orang beriman. Usahakan jangan batal wudhu bagi yang sanggup ya. Layaklah orang beriman itu sepanjang hari berwudhu. Tidur pun dalam keadaan berwudhu. Kalau dia lakukan itu Allah suka kepada dia. Malaikat hafadzah pun suka sama dia. Hafadzah itu malaikat yang menjaga, merawat, melindungi dia. Dan dia berada dalam keamanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kata Syabul Samarkandi, aku dengar ayahku, dia menyampaikan hadis dengan sanad dari ayahku lah. Kata sanad itu telah sampai kepada aku berita bahwa Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, mengutus seorang sahabat yang lain ke Mesir dalam kaitan untuk mendapatkan kain pelindung Ka'bah. Nah, ternyata sahabat juga ini ya, sahabat tadi singgah di satu tempat di Syam. Nah, ternyata di situ ada Sauma'ah, tempat ibadah seorang pendeta Yahudi. Ila janib, waktu di Syam ternyata dia berada di dekat atau di samping tempat ibadah orang Yahudi. Nah, ya, Sauma'ah, tempat ibadah orang Yahudi. Bukan maksudnya gereja, bukan, tapi tempat ibadah mereka, mungkin pertemuan-pertemuan, cara kita mungkin tempat pengajian, begitu ya. Dan tiada yang lebih alim selain beliau, ya menurut kisah ini. Maka utusan Khalifah Umar itu ingin menjumpainya. Faisma'u minhu ilmahu, sehingga dia dapat mendengar dari si pendeta tadi ilmunya. Mau ngaji juga, ya. Fatahu, dia pun mendatanginya, ya minta izinlah ingin bertemu, kan? Dia minta izin supaya pintu dibuka, dia bisa masuk. Tapi lama dia menunggu, pintu tak dibuka juga. Akhirnya masuklah dia menjumpai pendeta tadi. Dia tanya sesuatu tentang agama, tentang sesuatu lah dijawab. Dia mau mendengar, aja bahu jawaban pendeta itu, pelajaran dari pendeta itu menakjubkan sahabat tadi. Lantas dia pun fasyaka ilaiha sama ala baik. Lantas utusan Khalifah Umar tadi pun bertanya, mengapa pintu lama kali dibuka? Nah, kira-kira begitu kata pendeta itu. Nampak kaminya kau datang kepada kami, nampak kami kau datang ke kami.
Dan kalau kami perhatikan gaya-gayamu itu ala hebati sultan. Kau ini gaya-gaya penguasa ini, kami takut. Nah, itulah maka kami tutup pintu. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apabila kau takut kepada penguasa, beruduklah kau. Suruh keluargamu beruduk, karena siapa yang beruduk itu beradalah dia dalam keamanan dari hal-hal yang dia takuti." Itu maka kami tutup pintu, tak kami kasih kau masuk sampai aku beruduk, seluruh isi rumah tempat kami beribadah ini beruduk, kami sholat dan kami merasa aman dengan perlindungan Allah dari kemungkinan buruk yang berasal darimu. Bahkan barulah kami buka pintu. Nah, ini menunjukkan fadilat beruduk. Kata Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi terkait dengan hal ini, pantaslah orang yang berwuduk itu ketika dia berwuduk lakukanlah ma'at ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala, membesarkan, mengutamakan, meluhurkan bahwa perbuatan wuduk ini memang utama, mulia, luhur. Dan yakinlah bahwa dia sebenarnya berwuduk itu dalam rangka dia ingin menziarahi, mengunjungi, bertemu Allah Ta'ala. Pantas dia bertobat dari seluruh dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ja'alal ghusla bil ma'i, menjadikan basuhan air itu sebagai tanda basuhan dosa. Itu ya. Mulailah dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Apabila berkumur-kumur masukkan air ke hidung, basuhlah mulutnya. Itu sekira-kira mudah-mudahan dengan membasuh mulut pakai air itu, dia juga membasuh mulutnya daripada gosip, dusta, sebagaimana air membasuh, membersihkan mulutnya. Apabila dia membasuh wajahnya, hendaklah dia menyadari itu sebagai upaya membasuh dari pandangan yang haram. Begitulah seluruh anggota tubuh maunya disadari orang yang berwuduk itu. Dan apabila selesai dia berwuduk, doalah kepada Allah Ta'ala, bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis seorang hamba apabila selesai berwuduk kemudian dia mengatakan, ini doa selesai berwuduk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, maka insyaallah dia akan mengalami husnul khatimah. Yukhtamu bi khatami khairin, atau bi khatamin khairin. Yukhtamu bi khatamin khairin, insyaallah dia akan disudahi dengan husnul khatimah. Kemudian dia akan diletakkan di bawah arsy Allah. Itu tidak akan dibuka hatta yudfa ilaihi yaumil qiyamah, sampai nanti diantarkan untuk dia pada hari kiamat. Ini hebat ya. Baik, seterusnya kata Umar bin Khattab bahwa Nabi pernah bilang apabila salah seorang kena selesai berwuduk ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muhammadur rasulullah, maka dibuka untuk dia ke 8 pintu surga. Masuklah dia dari pintu manapun dia mau masuk. Hebat ya. Dari Abu Darda, Rasulullah mengatakan, khamsun man jabihinna yaumal qiyamah iman jannah. Ada 5 perkara. Siapapun yang membawa 5 perkara itu pada hari kiamat dengan syarat dia beriman masuk surga. 1, siapa yang menjaga sholat 5 waktunya pada waktunya dengan wudhu yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar. 2, siapa yang menunaikan zakat dari hartanya sebagai kebaikan untuk dirinya. Kemudian dia bilang wa aimullahi, demi Allah, la fanadzak ila mu'minin, kata Rasulullah, demi Allah tiada yang melakukan itu orang mukmin yang sebenar-benar beriman. 2 ya. 3, puasa Ramadan. 4, menunaikan ibadah haji jika sanggup melakukan perjalanan ke sana. Yang kelima adalah amanah, menunaikan amanah yang dipercayakan kepada dia. Nah, seorang orang bertanya kepada Abu Darda, apa itu amanah yang dimaksud itu Abu Darda? Yang dimaksud di sini ya memang amanah secara umum lah ya, apa yang dimaksud orang kepada kita. Tapi maksud di sini kata Abu Darda adalah mandi hadas besar, jangan malas. Sesungguhnya Allah Ta'ala lam ya'tamin min adam ala syai'in min dinihi ghairuhu. Tiadalah lam ya'tamini benar Adam ala syai'in min dinihi ghairuhu. Tiadalah yang menjamin keamanan manusia sikit pun dalam urusan agama selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai Utsman bin Affan mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, siapa yang menyempurnakan wudhu seperti yang diperintah Allah Ta'ala, mengerjakan sholat seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala, itu adalah penghapus dosanya. Bayangkan deh, berwudhu
solat. Berwudu solat. Nah, bisa misalnya kata antara dua itu ada dosa, Allah akan hapus. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasul mengatakan kepada Bilal ketika sholat subuh. Nah, Bilal, kita udah siap sholatnya. Cak, kau ceritakan dulu, apalah amalan azka yang terbaik, yang terbersih yang kau pernah kau lakukan di dalam Islam? Karena aku mendengar pada malam aku diperjalankan oleh Allah pada malam Isra itu, pada malam Isra. Aku mendengar kata Rasulullah, khashfan alaika fil jannah. Suara terompahmu di surga. Itu kata Rasulullah, aku dengar suara terompahmu di surga, kedua terompah. Oh, kata Bilal, tak adalah amalanku yang hebat dalam Islam ini. Selain yang paling aku harapkan bahwa tidaklah setiap kali aku bersuci, baik malam ataupun siang, maksudnya bersucinya berwudu, kecuali setelah itu aku melaksanakan sholat karena Allah. Ada nama qadaroli. Ya, sesedikit-dikit yang aku sanggup. Itulah. Jadi kalau dalam sholat itu kan 2 rakaat. Makanya kita meyakini maksudnya adalah sholat sunat berwudu. Dalam satu hadis lain, azkama katabali. Nah, yang terbersih yang ditetapkan Allah untuk aku. Bukan, saya salah tadi terjemahan. Illa sholat itu li rabbi ada nama diroli. Kecuali setelah berwudu itu aku mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala serendah-rendah, sesedikit-dikit yang ditakdirkan Allah kepadaku. Tentunya kalau kita lihat itu bukan sholat witir ya, berarti sholat sunat wudu. Karena setiap tidaklah aku bersuci, siangkah, malamkah atau siang, berarti sholat sunat wudu. Dalam satu hadis yang lain, naskah yang lain disebut bukan adana, tapi azkama kutibadi. Sebersih-bersih yang ditetapkan Allah kepada aku. Ya. Tapi dalam hadis lain pula, ma ahdatsu illa wajadtu taharata wa ma tatahhartu illa ini. Jadi ada 3. Illa sallaitu li rabbi adnama illa sallaitu li rabbi adnama quddirali. Setiap aku berwudu tak ada lain kecuali aku mengerjakan salat karena Allah sekurang-kurang yang ditetapkan Allah, yang ditakdirkan Allah, yang ditentukan Allah untukku. Satu naskah, azkama kutibali, sebersih-bersih yang ditetapkan untukku. Satu hadis lain pula, ma'hadastu, tidaklah aku berhadas, illa wajadatu taharah, kecuali aku memperbaharui wudu. Dan tidaklah aku berwudu, kecuali aku sholat 2 rakaat. Ini fadilat sholat sunat wudu. Tentu sholat sunat wudu itu kan ada setelah berwudu, jadi satu paket lah dia. Ini maka dimasukkanlah ini dalam bahagian fadilat berwudu. Kali ini sampai sini dulu pertemuan kita, akan datang sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.